Pabrik-pabrik mobil baru ini bisa bikin harga mobil di Indonesia turun. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ini bukan cuma soal produksi, tapi bisa mengubah harga mobil yang selama ini bikin banyak orang mundur. Nah, pabrikan mana saja yang bakal bikin harga mobil Indonesia turun? Simak videonya, kita akan bahas satu persatu. BYD. Pabrikan asal Tiongkok ini membangun pabrikan di kawasan industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar US dollar atau belasan triliun rupiah. Untuk kapasitas produksi, BYD menargetkan sekitar 150.000 unit per tahun. Artinya, Indonesia bukan cuma jadi pasar, tapi basis produksi EV untuk Asia Tenggara. Pabrik ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025 dan produksi mobil BEV di Indonesia kemungkinan dimulai paling lambat awal 2026. Sejak masuk pada tahun 2024, BYD sudah menawarkan model EV mulai dari sedan, hatchback, SUV, hingga MPV. Portofolio yang luas ini menunjukkan mereka siap menyasar banyak segmen saat produksi lokal berjalan. Selain mobil, ekspansi ini juga mencakup kemungkinan produksi komponen. Pabrik di Subang berpotensi merakit baterai, serta teknologi hybrid dan plug-in hybrid sesuai rencana jangka menengah BYD. Jangan resmi memasuki pasar Indonesia melalui kerjasama distribusi dengan Indomobil Group. Kendaraan mereka direncanakan dirakit secara lokal lewat skema CKD sehingga harga lebih kompetitif dan sesuai regulasi dalam negeri. Produksi lokal ini diposisikan sebagai langkah strategis. Indonesia dianggap pasar penting untuk mobilitas hijau di Asia Tenggara, sejalan dengan investasi global Changan dalam riset dan pengembangan teknologi elektrifikasi. Untuk debut awal, Changan menyiapkan dua model yang telah diperkenalkan di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025, Changan S07 dan Changan Lumin. Menurut pernyataan perusahaan, model-model ini sudah dirakit lokal dan memenuhi standar TKDN. Unit hasil perakitan lokal dijadwalkan mulai dikirim ke konsumen pada Desember 2025. Selain produksi, Changan juga menargetkan ekspansi jaringan dealer. Mereka memasang target sekitar 100 dealer hingga 2030 dengan tahap awal menghadirkan 20 dealer pada tahun 2026. Vinfast, pabrikan asal Vietnam, resmi membangun pabrikan perakitan mobil listrik di Subang, Jawa Barat. Dengan investasi awal sekitar 4 triliun rupiah. Pabrikan ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi 50.000 unit per tahun. Pembangunan dimulai pertengahan 2024 dan Vinfast menargetkan pabrik ini mulai beroperasi pada kuartal 4 2025. Unit pertama, termasuk VF3 versi setir kanan, diperkirakan keluar dari jalur produksi pada akhir 2025 sebelum produksi massal berjalan penuh pada awal 2026. Untuk memperkuat pasar, Vinfast juga telah mengirimkan sekitar 2.500 unit EV ke Indonesia sebagai langkah awal penetrasi sebelum produk lokal dimulai. Masuknya 3 pabrik baru ini bukan cuma soal penambahan kapasitas produksi, tapi punya efek nyata yang bisa langsung dirasakan oleh konsumen. Selama ini, harga mobil Indonesia terasa mahal karena banyak model yang masih bergantung pada impor CBU atau CKD dengan komponen yang belum sepenuhnya lokal. Begitu pabrik-pabrik baru mulai beroperasi, struktur biaya ini mulai berubah. Dengan produksi penuh di dalam negeri, biaya impor bisa dipangkas besar, mulai dari biaya pengiriman, biaya masuk,
hingga pajak tambahan yang selama ini ikut dihitung dalam harga jual. Proses lokal ini otomatis membuat pabrikan lebih fleksibel menentukan harga dan celah untuk menurunkan harga jadi semakin terbuka. Dalam banyak kasus di industri otomotif global, transisi dari CBU ke produksi lokal bisa menurunkan harga 15-30% tergantung seberapa besar komponen yang bisa diproduksi di dalam negeri. Efek berikutnya datang dari penerapan aturan TKDN. Begitu mobil memiliki tingkat kandungan lokal yang memenuhi syarat, pabrikan berhak mendapatkan sejumlah insentif, termasuk realisasi pajak tertentu yang langsung bisa memangkas harga on the road. Ini yang membuat beberapa pabrikan semakin agresif membangun fasilitas produksi dan menanamkan modal besar di Indonesia. Selain itu, produksi lokal juga mempercepat supply chain komponen. Dari baterai, motor listrik, interior, sampai sistem elektronik, semakin banyak yang bisa dibuat di Indonesia, semakin rendah biaya akhirnya. Begitu ekosistem ini matang, konsumen bukan cuma dapat harga lebih murah, tapi juga menikmati ketersediaan unit yang lebih cepat dan biaya perawatan yang lebih rendah. Inilah yang membuat banyak analisis yakin ketika BED, Changan dan Finvest sudah mulai beroperasi penuh pada 2026 nanti, pasar akan mengalami perubahan harga besar-besaran. Mobil listrik yang awalnya dianggap mahal bisa masuk level harga yang jauh lebih terjangkau. Kalau efek domino ini terjadi, persaingan harga akan makin panas dan konsumen yang paling diuntungkan. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you in the next video.